Holy, 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 O Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise to Thee. Holy, holy, merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. Salam sejahtera. Marilah sejenak kita tinggalkan rutinitas hidup kita untuk mengenang teladan kesetiaan Yesus Kristus kepada Bapanya, sekalipun harus menderita memikul salib. Di dalam kebaktian hari Minggu ini, pelayanan kebaktian hari ini adalah Bapak Evangelis Dante Simbolon, Majelis Tugas saya sendiri Rita Tandayu, IT spesialis Saudara Joshua Simbolon. Selama 6 minggu sebelum hari Paskah, dikembangkan suatu tradisi dalam lingkungan gereja untuk secara khusus merenungkan kisah keteladanan Yesus Kristus yang tetap setia kepada Tuhan Allah, Sang Bapa yang Maha Kudus, sekalipun harus menderita dan dihina. Dalam kalender gerejawi, tradisi yang baik ini disebut sebagai Minggu Prapaskah. Juga oleh beberapa gereja masih menyebutnya sebagai Minggu Sengsara. Dengan secara khusus merenungkan kisah keteladanan Yesus Kristus selama 6 kebaktian hari Minggu, diharapkan kita semakin memahami yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Melalui keteladanan Yesus Kristus, kita belajar tentang kesetiaan yang sejati, yaitu dalam kondisi apapun. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dalam kalender gereja Minggu Prapaskah, 4 diberi tema dalam bahasa Latin, Oculi, mataku, Mazmur 25 ayat 15. Mari kita siapkan Alkitab, tata kebaktian yang sudah dibagikan di media sosial dan Alkitab. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersekutu dengan Tuhan Pencipta Maha Kasih, menyembah dan mengungkapkan puja dan puji kepadanya. Di dalam Minggu Prapaskah keempat, sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan yang agung, yang kita lakukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Allah yang Esa. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 158, Ku ingin menghayati. Hayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah.
timbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Waktu yang kau berikan terbuang olehku, tidak ku perhatikan nasihat sabdamu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh, sumber sukacita, ya Yesus tolonglah. Amanat Yesus Kristus terambil di dalam Matius 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Narasi Minggu Prapaskah keempat. Mari kita menghayati kisah keteladanan Yesus Kristus yang dalam kondisi apapun tetap setia. Berdasarkan tema hari Minggu Prapaskah keempat, yang dalam bahasa Latin Ocili Mataku, Mazmur 25 ayat 15. Bayang-bayang derita seakan akrab mengikuti irama hidup. Memikul salib tak mungkin terhindari. Permusuhan dan kebencian merupakan konsekuensi dari suatu ketaatan. Dalam situasi demikian, kita berseru, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Menjadi murid Yesus Kristus berarti mengarahkan pandangan kepada Tuhan, berjuang melakukan kehendak-Nya, dan percaya bahwa kuasa Tuhan di atas kuasa siapapun. Karena itu, penderitaan tak perlu dihindari, kepedihan hari tak usah diratapi, dan perbedaan tak perlu melahirkan benih permusuhan. Ketika Yesus Kristus melewati semua jenis dan bentuk tantangan dan godaan, Ia lalui dengan mata yang terarah kepada Tuhan Allah. Kesetiaan penuh dan penyerahan total untuk menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah dan dimuliakan. Bahkan kepada para murid-Nya Ia berpesan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kami." Injil Yohanes 15 ayat 18. Banyak hal yang membingungkan dan banyak sikap yang membuat kita bertanya, mengapa ungkapan kasih? Banyak hal yang membingungkan dan banyak sikap yang membuat kita bertanya, mengapa ungkapan kasih harus dicurigai? Mengapa berita sukacita tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus disambut dengan penolakan dan kebencian? Mengapa perbedaan iman melahirkan benih permusuhan? Mengapa seakan dunia menolak kita? Yesus Kristus pun bersabda, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu harus bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu." Injil Yohanes 15 ayat 19.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari waktu-waktu yang lampau hingga saat ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, tahu akan rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa dalam surga, agar kami boleh dilayakkan untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini ada banyak orang yang sering beranggapan sudah memiliki makna dari tujuan hidupnya. Tetapi, apakah sasaran tujuan tersebut sudah tepat? Mereka berjuang dengan keras untuk kekuasaan, untuk kekayaan, untuk pendidikan yang tinggi, dan juga untuk harga diri. Tujuan hidup dari orang percaya jelas lebih besar dari sekedar hal-hal di atas. Dalam Alkitab disebutkan semua tujuan kita diciptakan di bumi ini untuk memuliakan Allah, untuk menerima anugerah pertolongan Allah, untuk hidup memenuhi tujuan Allah, untuk bercerita tentang kehidupan kita bersama Tuhan Yesus, menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, persiapan diri untuk kehidupan yang kekal. Kita diberi tugas mengelola ciptaan Allah, menjadi serupa dengan Allah, hidup dengan Roh Kudus, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Itu diantaranya tujuan dari hidup orang percaya. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Having been created in Christ Jesus, for good works that God prepared beforehand, so we may do them. Kita ini karena Tuhan memiliki tujuan yang besar, diciptakan oleh Allah. Tidak boleh ada hidup ala kadarnya, asal hidup mengalir begitu saja. Tetapi ada sebuah visi bahwa di dalam mengisi hidup ini adalah sebuah proyek besar, mega proyek Allah. Ada koridor yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita jalani. Tujuannya jelas untuk kita hidupi, melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan. Hidup ini sangat berharga. Selain daripada tujuan, kita juga punya pengharapan.
Pengharapan itu yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari, yang terus-menerus menggerakkan diri kita untuk melangkah maju ke depan. Tanpa pengharapan, kita akan merasa hidup ini berarti, tanpa makna. Untuk apa kita hidup? Maka dari itu berharap. Hidup berjalan dalam koridor yang sudah Allah sediakan. Seperti apa koridor Allah itu? Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jalan hidup orang benar ditandai dengan sikap yang menolak untuk seiring sejalan dengan perkataan dan perbuatan orang fasik. Memperlihatkan ada perbedaan, ada jurang yang menganga, yang memisahkan antara jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Ada koridor Allah dan ada yang bukan koridor Allah. Bagaimana kita mengetahui itu? Kita melihat jalan hidup orang benar diketahui dari apa yang tidak mereka lakukan. Tempat yang tidak mereka kunjungi. Kumpulan yang mereka tidak masuki. Tidak ada seorang pun yang dapat menikmati berkat Allah tanpa berbalik dari hal-hal yang merusak dan membahayakan. Di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian hal yang kedua, kita melihat ada orang yang masuk di dalam koridor Allah, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ditandai dengan sikap kesukaannya akan firman Tuhan. Demikian juga orang yang hidup dalam koridor jalan Allah, dia akan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ditandai dengan sikap yang konsisten, terus-menerus, merenungkan firman Tuhan dalam setiap waktu. Mereka berusaha untuk hidup dengan berkat Allah. Renungkan firman Tuhan. Agar dia membentuk pikirannya, sikapnya, tindakannya. Orang benar itu hidup merenungkan firman Tuhan. Dengan membacanya, menghayatinya, dan berusaha menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat kecenderungan statistik dari negara-negara yang mapan, maju, ada korelasi antara orang pandai dengan kesukaan firman Tuhan. Demikian juga ada korelasi dengan perenungan firman Tuhan siang malam. Demikian juga orang yang mapan dibandingkan dengan kebiasaan terhadap kesukaan firman Tuhan. Namun sayang, korelasinya korelasi yang berbanding terbalik. Orientasi orang pandai atau orang mapan adalah kemampuan diri dan waktu yang kesibukannya, sehingga mengurangi kesadaran dan pengandalan diri kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidak berlaku secara individu. Ketika menjalani kehidupan, terkadang kita juga menemui masalah. Masalah adalah bagian daripada kehidupan tanpa kecuali. Kita dapat menghindari, tidak dapat menghindari atau lari dari masalah. Kita harus menghadapinya. Mungkin kita berpikir, ikut Tuhan Yesus kok malah banyak ujian. Kok malah banyak permasalahan. Percaya,
kepada Yesus bukan berarti perjalanan mulus. Bukan berarti hidup berkelimpahan dengan berkat. Tetapi justru pada saat kita berlabel Kristen, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Masalah, rintangan, serta penderitaan menghiasi perjalanan kehidupan ini. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tidak. Justru dengan adanya masalah, rintangan, penderitaan, Allah hendak membentuk kita. Allah memprosesnya supaya iman kita makin kuat, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, berbuah di dalam Dia. Itulah cara hidup orang yang menapaki koridor. Terkadang kita memang lemah, menjadi tawar hati ketika ada datang masalah, ya. Tapi belajar dari Paulus, meskipun harus menghadapi masalah penderitaan, dia tetap bertahan, mampu menjaga hatinya agar tidak tawar hati. Di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Coba kita lihat, ada paradoks antara manusia lahiriah dan manusia batiniah. Memang tenaga dan kekuatan kita semakin merosot oleh karena sakit, karena osteoporosis, propos. Tetapi semangat pelayanan tetap semakin berkobar. Kuasa Roh Kudus, Spirit yang menopang dan menguatkan kita untuk melayani. Tawar hati itu hanya akan membuat kita makin lemah, tidak berdaya menghadapi masalah. Apa sebabnya? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikian Amsal memberikan nasihat. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Sebaliknya, hadapi setiap masalah dengan penuh iman. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itulah pengharapan kita, kekuatan kita yang mampu tetap kita bersemangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu ini, Minggu Okuli, kita memandang hidup dari mata Allah, mata Tuhan, dari sudut pandang Allah. Cara kita memandang hidup kita ini membentuk hidup kita sendiri. Perspektif kita akan mempengaruhi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita, uang kita, talenta kita, menghargai relasi-relasi yang kita miliki. Jika kita ditanya, bagaimana kita menggambarkan hidup kita? Citra apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Nah, itulah citra yang menggambarkan kiasan atau metafora dari hidup kita ini. Pandangan tentang hidup yang kita pegang secara sadar atau tidak sadar
itulah gambaran tentang bagaimana hidup yang bekerja dan apa yang kita harapkan dari kehidupan ini. Kiasan hidup kita yang tak terucapkan mempengaruhi hidup kita lebih dari yang kita sadari. Ia menentukan ekspektasi-ekspektasi, harapan-harapan kita, nilai-nilai kita, relasi-relasi kita, tujuan hidup kita. Tujuan kita dan prioritas kita jika kita berpikir hidup adalah sebuah pesta, maka nilai utama yang hidup di dalam kehidupan kita ialah bersenang-senang. Jika kita berpikir hidup adalah tentang pertandingan, kita akan menghargai kecepatan. Mungkin akan selalu tergesa-gesa. Jika kita memandang hidup sebagai sebuah maraton, maka kita akan menghargai endurance, ketahanan. Jika kita melihat hidup sebagai sebuah pertempuran atau permainan, memenangkan sesuatu menjadi sangat penting. Itulah cara pandang. Nah, apakah pandangan kita tentang hidup ini? Bagaimana kita memenuhi maksud tujuan Tuhan menciptakan kita? Kita akan harus menantang hikmat yang konvensional yang sering dunia ini gambarkan tentang keberhasilan. Gantikan tentang memaknai hidup menurut Alkitab. Alkitab memberikan 3 kiasan yang akan mengajarkan kepada kita tentang pandangan Tuhan tentang hidup ini. Bahwa hidup ini adalah tujuan, ujian. Hidup ini adalah amanah. Dan hidup ini adalah tugas sementara. Hidup di bumi sebagai ujian. Tuhan secara berkesinambungan menguji karakter kita, iman kita, ketaatan kita, kasih kita, ya, loyalitas kita, integritas kita diuji. Tuhan juga melihat respon kita terhadap orang. Respon kita terhadap masalah. Respon kita terhadap keberhasilan. Respon kita ketika mengelola konflik. Respon kita ketika kita menghadapi penyakit. Atau respon kita menghadapi kekecewaan. Kita akan diuji dengan banyak perubahan. Variabel perubahan itu ada banyak hal yang kita bisa lihat. Janji yang tertunda, masalah yang tidak mungkin, doa yang tidak terjawab, atau ada kritik yang tidak layak kita terima. Bahkan ada tragedi yang mungkin kita tidak duga. Tuhan menguji iman kita melalui berbagai masalah. Menguji pengharapan kita dengan bagaimana kita menangani harta milik. Menguji kasih kita melalui orang lain. Menguji kasih kita tentang kepedulian kita terhadap sesama. Setiap hari adalah hari yang penting. Setiap detik adalah sebuah kesempatan tumbuh memperdalam karakter kita, menunjukkan kasih bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan kita menginginkan kita lulus. Di sanalah Tuhan uji ketika kita menjalani karakter, menjalani koridor kehidupan ini. Ia tidak pernah mengizinkan ujian yang kita hadapi lebih berat dari karunia yang Ia berikan.
Hidup di bumi adalah sebuah amanah. Kita tidak pernah benar tak mengetahui atau memiliki apapun selama masa tinggal kita. Tuhan hanya meminjamkan, mempercayakan kepada kita. Segala yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai sebuah amanah yang Tuhan tempatkan di tangan kita. Pengutusan ini menjadi tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan kemudian. Sebagai talenta yang Tuhan berikan, karuniakan, pinjamkan pada kita untuk kita bertanggungjawab. Apakah talenta itu bertumbuh? Apakah talenta kita itu berkembang? Atau talenta kita itu hanya ditanam? Atau hanya diam untuk kepentingan diri kita? Inilah sebuah amanat. Kenyataan bahwa rumah kita ya akan menjelaskan mengapa sebagai pengikut Kristus kita mengalami berbagai kesulitan, kesusahan, kesedihan, penolakan, yang menjelaskan mengapa beberapa janji Tuhan seolah tidak terpenuhi. Beberapa doa kita nampak tidak terjawab. Walaupun kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap malam kita berdoa syafaat. Ada beberapa keadaan seperti tidak adil, tidak ada. Kita tidak sepenuhnya bahagia di sini. Memang tidak seharusnya demikian. Di sini bukan rumah kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih baik. Kita akan memiliki saat-saat bahagia yang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah rencanakan bagi kita. Mengasumsikan bahwa tujuan bagi hidup kita adalah kelimpahan materi atau keberhasilan, popularitas seperti yang didefinisikan oleh dunia ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Hidup berkelimpahan tidak ada hubungannya dengan kelimpahan materi. Kesetiaan kepada Tuhan tidak menjamin keberhasilan dalam karir atau bahkan terhadap dalam pelayanan kita. Kita tidak fokus pada keberhasilan-keberhasilan yang sementara. Ada banyak orang setia yang telah menjadi martir, kehilangan segalanya, mati tanpa apa-apa, tapi akhir hidupnya bukan akhir segalanya. Di mata Tuhan, pahlawan iman yang terhebat bukan mereka yang mencapai kelimpahan, keberhasilan, mereka yang mencapai kuasa dalam hidup ini, tapi mereka yang memperlakukan hidup ini sebagai penugasan, pengutusan, pelayanan, layani dengan setia, berharap pada upah yang dijanjikan Allah setelah pada suatu saat nantinya. Itu yang dikatakan iman ya dikaruniakan kepada kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Tidak ada hal yang dapat kita bangga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan yang baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Allah menginginkan supaya kita hidup di dalamnya. You are God masterpiece, diciptakan untuk perbuatan baik. Lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semakin mengerti akan maksud rencana Tuhan akan penyelamatan kehidupan kami ini Tuhan. Bahwa hidup ini adalah pengutusan, hidup ini adalah ujian. Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan Allah di dalam kehidupan kami. Ada koridor yang untuk kami hidupi agar kami boleh hidup Tuhan di dalam koridor itu. Berikan kami kemampuan sudut pandang dari pandangan Allah, sehingga kami tahu dan mengerti tentang kemana kami harus hidup, di mana kami harus berjalan, apa yang harus kami lakukan, tanggung jawab apa yang harus kami jalankan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa hidup ini Tuhan punya rencana. Rencana yang agung, rencana yang besar, sebagai suatu proyek yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami, agar kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan di dalam menjalani. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bu Rita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lukas 7 ayat 47. Berbagai aksi dan karya yang dilakukan Yesus Kristus hendak memberikan pesan dan teladan kepada para murid-Nya bahwa hidup adalah memberi. Bahkan ia merupakan pentas dari berbagai aktivitas untuk mengekspresikan kasih Tuhan kepada sesama manusia. Sebagai wujud dari sebuah kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Masa Prapaskah merupakan kesempatan yang diberikan pada kita untuk melatih disiplin spiritual kita, di antaranya dengan puasa berpantang, yaitu melatih diri, mengendalikan diri dari dominasi keinginan, hanya memenuhi keinginan ragawi berupa sandang, pangan, papan, dan kita fokus pada Tuhan dan hendaknya. Di antaranya dengan mengkhususkan dana untuk dipersembahkan bagi pelaksanaan pekerjaan pekabaran Injil. Sekarang kepada kita yang telah mempersiapkan diri untuk memberi persembahan dalam kebaktian ini, diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan sebagai umat Tuhan yang telah menerima berbagai bentuk anugerah kasih Tuhan dengan cara memberi persembahan, yaitu pertama, dengan menghubungi anggota majelis untuk mengambil di rumah Anda. Kedua, menyerahkan langsung atau mengirimkan cek ke beberapa bendahara jemaat Gereja Kasih Anugerah. Dan ketiga, mengirimnya ke rekening bank Gereja Kasih Anugerah.
indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas pemeliharaan, penjagaan Tuhan kepada jemaat GKA sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami berdoa syafaat Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk dunia ini yang sementara sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ada banyak korban sudah berjatuhan
Ada banyak hal yang membuat perubahan cara sikap tingkah laku yang di dunia ini. Ada banyak perubahan yang terjadi oleh karena pandemi ini. Namun secara khusus Tuhan, kami berdoa terhadap orang-orang yang terkena COVID ini Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Berkati Tuhan Yesus. Mereka yang sudah yang juga sudah mendahului kami oleh karena penyakit ini Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh menerima kenyataan ini dengan kekuatan penuh bahwa Tuhan yang memberikan penghiburan. Berkati para tenaga kerja kesehatan yang bekerja di garda terdepan di dalam menangani pandemi ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan dan semangat yang tinggi untuk memenangkan pertarungan melawan COVID-19 ini. Berkati Tuhan Yesus usaha-usaha yang sudah juga sedang dilakukan, terutama melakukan vaksinasi secara massal di berbagai tempat. Berkati Tuhan Yesus agar kecukupan penyediaan, demikian juga ada pelaksanaan distribusi dan ketersediaan obat-obat yang dipergunakan untuk vaksin ini. Sehingga dengan adanya vaksin ini Tuhan, pandemi ini Tuhan boleh berkurang, bahkan boleh hilang dari tengah-tengah masyarakat kami. Berkati Tuhan Yesus bangsa dan negara kami, terutama Tuhan Yesus di dalam berdampak daripada pandemi ini. Ada banyak Tuhan usaha pertumbuhan ekonomi negara yang menjadi negatif. Berkati Tuhan Yesus para pemimpin bangsa kami di dalam mengatur strategi di dalam menghadapi pandemi ini. Demikian juga Tuhan untuk recovery daripada ekonomi bangsa dan negara kami. Baik itu yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, bahkan di dunia ini. Sehingga Tuhan dampak daripada pandemi ini Tuhan, ada banyak usaha yang menurun, ada banyak pemutusan hubungan kerja yang terjadi akibat daripada usaha ataupun pabrik yang tutup. Demikian juga Tuhan angka pengangguran yang semakin meningkat. Tuhan, tolong Tuhan Yesus yang terdampak daripada pandemi ini, berdampak terhadap pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kesehariannya, akan juga ada yang kehilangan pekerjaan. Tolong Tuhan Yesus agar secara kreatif dan inovatif Tuhan mereka boleh Tuhan mampu keluar daripada masalah-masalah yang mereka hadapi ini. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, terutama mereka yang bertanggung jawab dalam bidang keekonomi, pertumbuhan dan juga pemulihan akibat daripada COVID ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami Tuhan ke dalam pengasihan-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk jemaat GKA ini Tuhan. Pakai Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan, agar tetap bertumbuh, terjaga, terpelihara. Bahkan Tuhan perlengkapi mereka Tuhan di dalam menerima pengutusan apapun yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan keseharian mereka. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan Yesus. Jaga dan pelihara, lindungi Tuhan Yesus dari masalah-masalah pandemi ini. Berkati Tuhan Yesus agar juga Tuhan di dalam agar jemaat kami ini Tuhan boleh bertumbuh, boleh berakar dan bahkan berbuah di dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga dari sana Tuhan akan nampak pancaran kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan juga seperti Yesus di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jemaat Tuhan secara khusus kami berdoa atas kemurahan Tuhan. Tuhan tambahkan usia kepada Bapak Dery Muiz.
yang berulang tahun pada minggu ini. Berkati Tuhan Yesus Ibu Base istrinya. Demikian juga Tuhan berkati anaknya Tuhan Dani. Berkati keluarga ini agar juga Tuhan pakai keluarga ini Tuhan. Ada pancaran Kristus sebagai surat terbuka yang boleh nampak dari keluarga ini. Ada kebahagiaan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera melingkupi hati dan pikiran mereka di dalam aktivitas kehidupan mereka. Demikian juga Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas usia pernikahan yang Tuhan berikan kepada keluarga Pak Beni dan Bu Betty Lapian. Terima kasih Tuhan atas karya anugerah kebahagiaan sukacita yang sudah mereka terima. Semua itu Tuhan hanya oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan boleh nampak pancaran kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan tambah yang sudah Tuhan tambah pada anak-anak mereka, kepada Alex dan istrinya Keisia di dalam mengarungi rumah tangga yang baru Tuhan. Tuhan tambahkan harapan dan cita-cita keinginan mereka Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi kebahagiaan rumah tangga ini Tuhan, menjadi bagian daripada yang terindah yang mereka boleh lakukan. Demikian juga Tuhan di dalam aktivitas anak mereka Tuhan yang ikut serta terlibat di dalam pelayanan di GKA ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa Bapak Beni dan Ibu Betty di dalam mengarungi menjalani kehidupan ini. Nama Tuhan dipuji. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga hamba-Mu Tuhan mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan sudah tambahkan usia di dalam kehidupan hamba-Mu 67 tahun. Semua itu Tuhan hanya berkat karunia Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera di dalam mengarungi menjalani. Bahkan juga Tuhan berikan kepercayaan Tuhan sebagai tanggung jawab untuk ikut serta terlibat di dalam pelayanan. Pakai Tuhan Yesus hamba-Mu agar semakin lagi Tuhan menjadikan mengagungkan nama Tuhan di dalam setiap apapun yang Tuhan akan berikan tanggung jawab pengutusan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan, secara menyeluruh Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GKA ini Tuhan berkati. Kalau mereka dalam pendidikan, Tuhan berikan kemampuan ketekunan untuk menyelesaikan pendidikannya. Kalaupun di dalam pekerjaan Tuhan tambahkan Tuhan tanggung jawab kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh semakin naik, bukan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mereka bukan turun tetapi semakin meningkat lagi. Kalaupun Tuhan yang menantikan pasangan hidup Tuhan, kami hanya berharap bersandar kepadamu. Engkau yang menentukan, Engkau yang mengatur Tuhan, tunjukkan. Berikan Tuhan Yesus tanda-tanda kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh acara kami Tuhan Yesus. Doa syafaat ini Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri. Berjuanglah menjadi pribadi yang tabah menderita. Jika karena pekerjaan kerajaan Allah kita harus mengalaminya. Jadilah hamba Tuhan yang kokoh, berdiri pada prinsip hidup yang sesuai. Teguhkanlah iman, tetaplah setia melaksanakan kehendak Tuhan. Berjuanglah memenangkan pertarungan hidup untuk memperoleh mahkota kehidupan kekal. Amin. Kita menyanyi kidung pengutusan dari Kidung Jemaat 163, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.
sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia telah pergi, Dia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Disediakannya dalam apanya bagi sahabatnya tempat tinggal selamanya, sambil menanti Tuhan nanti. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita yang menjalani hidup dalam bimbingan Roh Kudus sesuai teladan Yesus Kristus, firman hidup. Hosiana. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai, pulanglah dalam damai sejahtera. Amin. Should I feel discouraged?
shadows come, why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Because I'm happy, and I sing because I'm free. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow. I know He watches. I know He watches. I know He watches me. I see because I'm happy, and I sing because I'm free. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Oh, His eyes is on the sparrow. I know He watches me.